Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Iqbal Subarka, Iqbal Subarka channel. Oke, di kesempatan konten hari ini kita melakukan kegiatan yang berbeda. Tadi saya udah mereview motornya Mas Dani. Ini kebetulan sekarang saya lagi berkunjung ke kediamannya Mas Dani untuk ya sharing-sharing sekaligus ya main bersama Mas Dani karena udah lama nggak bertemu nih. Oke, tentunya di konten hari ini saya akan bertanya-tanya, bertanya-tanya kamu nanya gitu kan. Tapi ya santai aja Mas Dani, saya akan nanya. Oke, sebelum lanjut mungkin lebih enaknya lah Mas Dani memperkenalkan diri dulu nih buat penonton-penonton channel saya karena belum tahu Mas Dani itu siapa, terus juga punya motor apa. Nah, biar dijelasin aja nih di video kali ini. Monggo Mas Dani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber Mas Iqbal Subarka, apa kabar? Saya izin memperkenalkan diri, nama saya dari Widiana Jasa. Asal saya dari Subang, Jawa Barat, ya orang Sunda, Sampurasun. Terus kemudian, alhamdulillah saya mempunyai motor yang basicnya klasik, yaitu motor GL Max ya, tahun 1998. Oke, nah itu teman-teman yang tadi yang video kemarin saya review, ini ownernya namanya Mas Dani. Nah, beliau itu rekan saya udah lama, sama-sama ngerintis sih di dunia klasik ya Mas Dani ya. Jadi kalau dulu itu ceritanya sebenarnya awal mulanya itu Mas Dani itu lebih condong ke klasik custom ya custom. Dulu punya Jabstyle terus dijual, sekarang punya GL. Oke, nah saya mau nanya nih Mas Dani, kan itu suatu transisi dari Jabstyle ataupun custom ke model klasik biasa ya tanpa ada perubahan dari segi rangka dan sebagainya, yaitu beralih ke GL Max sendiri. Nah, kenapa kok bisa ataupun ingin beralih ke GL ataupun beralih dari custom, itu kenapa sih alasannya Mas? Jadi gini Mas Iqbal, ceritanya dulu itu saya memakai custom cuman model basic, mesinnya itu sama mesin motor CB ya. Terus kemudian saya berbaur dengan anak-anak motor, saling tukar selera, saling mencoba satu sama lain, yang pada akhirnya ketika saya mencoba motor GL ini, wah ternyata enak juga dipakai nih, terasanya nyaman, bisa dibawa kemana-mana, dibawa touring juga bisa, dibawa harian juga bisa. Makanya saya langsung merakit ataupun membeli motor GL ini. Oke, nah itu perjalanannya sangat menarik sekali ya. Nah, oke, sebelum kita ngebahas GL, kita membahas tentang customnya dulu nih. Nah, Mas Dani itu menggeluti hobi custom itu dulu dari tahun berapa? Dari umur berapa? Nah, untuk saya mencintai motor tua itu, motor custom terutamanya dari tahun 2019. Nah, pada tahun 2019 saya memang memakai motor custom, apalagi motor-motor chopper, terus bobber, Jabstyle, karena itu sangat menarik sekali. Itu sesuai dengan keinginan kita, ingin mendesain motor itu sebagaimana dengan keinginan kita. Oke, jadi alasannya pertama itu pengen punya motor custom itu karena itu ya, karena menarik lah ya bentukannya, modifikasinya juga ekstrim gitu ya. Pertama punya itu dulu beli berapa Mas? Awalnya itu motor custom itu saya beli 4.300.000. 4.300.000. Iya, 4.300.000. Oke. Terus waktu megang custom itu yang membedakan antara custom dan motor seperti biasa GL gitu itu apa sih sebenarnya? Yang beda itu kalau custom ya terutama paling dari segi kenyamanan juga. Kalau custom itu dari segi kenyamanan murah lah istilahnya. Tetapi untuk
dipakai di jalanan. Berarti ya, nah mungkin lebih spesifiknya kalau custom itu dia punya nilai seni lebih lah ya, karena memang mempunyai perubahan yang signifikan dari model standar dimodif ke model custom, jungle dan sebagainya. Karena saya juga basicnya bukan dari motor custom ya, saya juga emang basicnya menyanyi motor klasik saja gitu. Nah terus tahun berapa nih megang GL Mas Dani? Megang GL itu tahun 2020, baru tahun-tahun ini nih. Oke, berarti masih baru ya? Masih baru sekali saya untuk ngomongin GL itu, masih baru sekali. Oke, masih baru sekali. Jadi Mas Dani dengan waktu yang singkat, apakah sudah memahami betul terkait motor GL? Nah untuk motor GL ini saya masih masih belum tahu total ya tentang basic motor GL itu seperti apa, terus keunggulan seperti apa. Cuma saya melihat dari tentang kenyamanannya aja, Mas. Oke, kenyamanannya. Nah, kalau boleh diceritakan itu sejarahnya kok bisa dapat motor GL ini, itu gimana Mas? Pasti kan ada ceritanya tuh biasanya. Nah jadi ceritanya saya beli motor GL itu ketika itu ada teman saya memang sedang sedang membutuhkan uang, kemudian dia mempunyai motor GL tersebut nih. Nah setelah itu dia menawarkan kepada saya, terus dia kebetulan juga saya di situ lagi senang-senangnya tuh sama motor GL. Akhirnya temukan saya menjual saya beli. Itu belum seperti sekarang, masih ada kacakan lah itu. Oke, jadi belum sesuai yang tadi kita review ya, yang kemarin kita review waktu dicuci gitu ya. Itu motornya Mas Dani ini, ownernya ya. Jadi berarti awalnya punya teman terus dia perlu uang gitu kan. Uangnya buat apa tuh Mas Dani? Uangnya itu untuk kebutuhan rumah tangganya. Jadi Mas Dani sekaligus membantu lah ya. Jadi itu terus dimodif dengan, menurut saya itu konsepnya sangat menarik sekali ya. Dia dimodif dengan ya simple tapi elegan gitu kan. Itu referensinya dari mana Mas? Nah untuk referensi dari motor tersebut ya tentang desainnya itu saya tertarik, sering lihat-lihat dari Instagram itu ternyata motor GL itu bagusnya, elegannya dibuat seperti ini nih. Nah yang pada akhirnya saya beli part-partnya satu persatu, nyicil itu kan satu persatu yang cocok di bagian mana, kemudian saya disondingkan, berkolaborasi dengan mekaniknya, yang pada akhirnya saya manutuk kepada mekaniknya harus seperti ini, kemudian digarap ya jadilah seperti itu. Oke. Jadi Mas Dani itu, jadi buat teman-teman juga yang masih baru-baru ngebangun, kita juga ngebangun motor itu nggak langsung bro semua ya enggak ya. Mas Dani aja ya ini sebagai ya manajer di satu perusahaan sebenarnya ya teman-teman, ini sangat luar biasa. Dia aja bikin motor itu nyicil. Nah jadi buat mungkin para pelajar ataupun ya punya budget minim itu nggak usah kayak minder, tinggal gimana caranya kita nabung, disisihin buat beli part gitu kan, nyicil lah gitu kan. Jadi kita juga di sini bangun motor nggak langsung mundur, jadi justru ceritanya juga nilainya itu dari situ, dari bagaimana perjalanan dari motor yang biasa aja menjadi luar biasa. Nah dari tadi kan prosesnya panjang juga ya, dari sejarahnya, terus tadi bantu teman, terus juga nyicil juga. Nah itu dari Mas Dani pegang GL itu sampai jadi kayak gini itu jaraknya berapa bulan? Kalau untuk jaraknya sih lumayan singkat lah, kalau untuk menurut biasa ya itu hanya 3 bulanan, karena memang saya restorasinya tidak pure sepenuhnya mesinnya diganti ataupun dinaikkan speknya, cuma hanya sekedar membentuk penampilan. Oke. Jadi hanya bentukan penampilan ya. Iya. Nah, tadi udah menyinggung tentang spek mesin, biasanya menarik juga nih buat teman-teman penonton ya. Nah, ini untuk
Mas ini kan tadi bilang di awal tuh buat touring, buat harian. Nah kira-kira spek yang dipakai oleh Mas Dani itu apa? Nah, ini speknya spek harian. Karena kenapa? Karena saya suka pergi jalan-jalan bersama keluarga saya, dengan anak saya atau rekan saya, ataupun juga bisa dibawa touring. Jadi tidak terlalu kencang lah, ibaratnya masih standar biasa-biasa aja. Oke, nah buat teman-teman tuh spek dari Mas Dani itu ataupun saran dari Mas Dani, berarti kalau misalnya motornya dipakai harian itu nggak usah kencang-kencang ya, nggak usah ini, mungkin langkahnya standar, pistonnya diganti pakai tiger ataupun MP ya bisa, udah cukup ya, enak lah ya. Oke, jadi Mas Dani ini mengutamakan kenyamanan gitu kan, bukan kecepatan. Kalau kecepatan ya bonus lah kalau kata teman-teman yang lain. Oke, dari Mas Dani nih kira-kira apa namanya pesan-pesan nih buat teman-teman yang mau ngebangun motor ataupun masih sama kayak kita nih masih belajar motor, kira-kira pesan-pesannya apa sih supaya ya bangunan motornya itu bisa bagus, bisa berjalan gitu. Kadang-kadang kan kalau sekarang itu orang-orang mungkin ya kayak saya juga kan masih baru-baru gitu kan mengenal dunia klasik ini kan masih baru gitu, kadang-kadang ya nggak semangat, kadang-kadang semangat. Nah itu tipsnya biar selalu fighter gitu untuk modif motor gimana sih Mas? Intinya sama motor itu yang penting pertama kita cinta dulu. Kalau kita udah cinta dengan motor yang kita suka ya insya Allah. Kedua sabar, karena membangun sebuah rumah juga membutuhkan proses yang sangat lama, begitupun dengan motor juga ketika ingin membangun sebuah motor sesuai dengan keinginan kita, realitanya ada, maka kita harus bersabar dan harus bisa mengatur dengan sedemikian rupa lah agar hasil yang didapatkan sesuai dengan keinginan kita. Oke, nah itu jangan dari Mas Dani cukup mengenal lah buat kita semuanya ya. Kita juga sama-sama ya masih baru, saya juga masih baru, terus juga channel ini masih baru ya. Walaupun podcast ini mungkin buat teman-teman gak berguna, setidaknya ya kita memberikan nasihat aja gitu kan, entah itu berguna buat motornya ataupun buat kehidupannya, kan pasti ada ilmu yang bisa diambil dari percakapan kita gitu. Nah untuk kedepannya nih Mas Dani punya project lain gak untuk membangun motor apa gitu, ataupun punya impian kayak pengen bikin kayak sekarang kan lagi rame-rame nih CB ataupun Tiger ataupun Herek gitu, kira-kira dari Mas Dani sendiri ada keinginan gak buat kayak membangun motor lagi? Nah justru keinginan saya itu ingin membangun custom lagi, motor custom lagi ya Mas. Seperti Harley Davidson dan sejenisnya seperti itulah. Nah cuman ya karena berhubung ekonomi sekarang dibagi-bagi buat keluarga, buat nabung menikah, jadi simpan dulu, harus sabar dulu. Kata saya juga tadi bilang dari awal, kalau ingin motor dengan spek sesuai dengan kita harus bersabar dulu. Oke, nah itu jadi Mas Dani itu berarti akan ya keinginannya pengen punya Harley Davidson ya, betul. Kayaknya ini sebentar lagi mau beli juga nih ya. Ini amin. Ya itu juga buat motivasi juga buat teman-teman yang di luar sana. Ini Mas Dani dan saya juga masih, saya ulangi lagi, takutnya kan wah ini so tau udah gimana. Enggak, kita di sini tuh orang-orang yang mau belajar untuk bisa menjadi content creator, menjadi penghobi sekaligus pecinta motor klasik ya gitu. Nah buat teman-teman juga nanti bila mana ingin bergabung bersama kita nih di channel Iqbal Subarkah, itu bisa nanti DM di Iqbal Subarkah 3 ataupun ininya apa Mas Dani, Instagramnya? Saya kebetulan gak punya Instagram. Facebook ada. Facebook apa Mas Dani? Aditya ya. Nah itu bisa di follow Facebooknya, tapi kalau WA-nya ya itu privasi. Tapi kalau misalnya mau main, ini tempatnya di mana sih Mas? Ini tempatnya di daerah Surakarta ya, di Jalan RA Kartini Soklat. Oke. Nah, jadi yang penasaran kalau misalnya pengen ketemu Mas Dani ataupun ketemu saya, kita kebetulan satu pekerjaan cuman jarang ketemu, ini baru kali ini aja kita ketemu ya, kita sekaligus sharing gitu kan. Dan ini memang video apa namanya ya, interview lah, Q&A kalau dalam bahasa YouTube biasanya ya.
baru pertama kali ya, mungkin bisa dilihat juga di konten-konten YouTube saya itu ada beberapa saja videonya itu karena masih merintis. Maka dari itu jangan lupa like, comment, dan subscribe video saya, di like, ditonton sampai habis, di apa namanya ya ditemani saya lah sampai monet, sampai nanti inilah. Ya itu jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena itu gratis ya guys. Kayak gratis itu. Dari Mas Dani ada tambahan lagi nggak? Cukup nih. Oke, terima kasih Mas Dani. Kita lanjut nanti ngobrol. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Kembali lagi saya ingatkan, kalau tidak berguna untuk motor Anda, setidaknya berguna untuk kehidupan Anda. Dari setiap kejadian pasti ada ilmu yang bisa diambil. Itu dari saya, salam mantul.